Media sosial. Media sosial untuk sekarang ini sudah terasa seperti suatu kebutuhan. Karena banyak sekali orang-orang yang haus akan konten dan haus akan informasi. Media sosial memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dapat memperpendek jarak dengan orang yang jauh. Jadi kita bisa menyapa mereka, mengirim pesan, menelpon, bahkan bisa memvideo call orang tersebut dari jarak jauh. Kemudian media sosial juga bisa sebagai tempat kita untuk menimba ilmu. Tidak jarang banyak sekali orang-orang yang membuat konten, baik itu di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan platform-platform lain. Itu banyak sekali membuat konten-konten yang bermanfaat, mengedukasi, dan juga banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari sana. Kemudian kita juga bisa untuk melihat dan juga mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz terkenal seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Ataki, dan ustadz-ustadz lainnya hanya dari rumah saja menggunakan bantuan smartphone ataupun gadget yang ada di rumah kita. Dan juga media sosial untuk sekarang juga memiliki manfaat sebagai ladang untuk mencari uang. Karena di zaman sekarang konten-konten sudah banyak dihargai, dan bahkan konten-konten juga menjadi salah satu tempat untuk berjualan yang cukup efektif, dimana sekarang semuanya sudah bisa dilakukan secara real time. Maksudnya adalah dilakukan secara langsung. Pada saat orang sedang melakukan live, kita bisa membeli barangnya langsung pada saat dia melakukan live itu, dan barang tersebut akan langsung diantarkan kurir, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk memilih barang-barang tersebut di pasar. Dan juga kita hanya tinggal menunggu saja di rumah. Akan tetapi selayaknya pedang bermata dua, media sosial juga memiliki dampak buruk. Salah satu dampak buruknya adalah menjadikan orang itu acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar. Maksudnya itu dia seakan tidak peduli dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Yang dia fokuskan adalah layar HP yang ada di genggaman tangannya, dan juga media sosial yang setiap hari dia scroll dan juga dia tonton. Kemudian yang kedua adalah bahaya kesehatan. Banyak sekali anak-anak sekarang itu terancam kesehatannya karena terlalu banyak bermain media sosial. Baik itu dari kesehatan mata ataupun obesitas. Dan juga bahkan kalau kita lihat atau kita bandingkan antara anak-anak zaman sekarang dan juga zaman dahulu, itu sangat jauh perbandingan kekuatan fisiknya. Bayangkan saja anak-anak zaman dahulu itu jika mereka ingin bermain, maka mereka akan memanggil teman mereka satu persatu dan bermain bola di lapangan. Akan tetapi sekarang anak-anak kecil di daerah saya terutama itu lebih banyak untuk mabar atau main bareng dengan game-game mereka seperti Free Fire, Mobile Legends, PUBG, dan lain sebagainya. Bahkan mereka membuat grup sendiri untuk bermain game tersebut. Kemudian bahaya yang ketiga adalah bahaya untuk menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Karena waktu terus berputar dan waktu itu tidak bisa kembali. Jika semisal kita hanya melihat media sosial itu sebagai sarana hiburan dan hanya melenakan waktu kita, sebaiknya kita hindari. Karena Imam Asy-Syafi'i pernah bertemu dengan seorang sufi, dan beliau berkata, "Aku tidak mendapatkan pelajaran darinya kecuali dua hal. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka dia yang akan memotongmu." Jadi semisal kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, maka banyak waktu kita yang akan habis. Umur kita yang akan terus bertambah, akan tetapi ilmu dan pengalaman kita tidak bertambah.
Lain halnya jika teman-teman menggunakan media sosial sebagai sarana yang bermanfaat seperti sarana belajar, sarana untuk berjualan, ataupun sarana untuk mencari ilmu-ilmu baru yang belum dikuasai, maka media sosial itu akan menjadi sesuatu yang sangat mendukung. Jadi pesan saya adalah bijaklah dalam bermedia sosial. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.